Oke, jadi sekarang slider yang kita akan buat itu slider pembersih noise, teman-teman. Nah, sebelumnya noise itu apa? Misal ya, kita ada gambar demikian, anggaplah warna coklat ya, dia punya batas. Nah, sebagaimana yang kita tahu, jadi noise itu si fungsinya itu berkiblat apa, dia punya argumen gambar, data gambar numerik itu harus hasil segmentasi, teman-teman. Maksudnya hasil segmentasi itu black and white, jadi harus black and white. Nah, oke. Sekarang noise itu apa maksudnya? Nah, sebagaimana yang kita tahu, kalau dalam black and white itu kan yang warna hitam, oke, yang warna hitam itu disimbolkan dengan boolean atau nilai 0, false. Dan warna hitam itu juga kita sebut sebagai background, oke. Nah, sementara objek, oke, ini kita simbolkan dengan nilai 1 atau putih ya, warna putih. Nah, jadi hitam objek, 1 putih. Oke, teman-teman. Nah, sekarang noise itu apa? Noise itu adalah suatu hal yang berwarna putih di luar dari si objek. Nah, dan si noise itu umumnya biasanya itu lebih kecil dari si objek, teman-teman. Oke, lebih kecil dari si objek. Nah, kurang lebih demikian. Jadi ini adalah noise-nya, teman-teman. Teman-teman bisa lihat yang ini kecil, noise. Nah, sekarang kita ingin membersihkan si noise itu dengan fungsi apa ya? Ada fungsi yang kita sebut sebagai BW area open. Oke, black and white area open. Nah, adapun dia punya argumen yang ada dalam kurung ini itu yang pertama si gambar. Jadi ini gambar ya, gambar 2 dimensi numerik. BW, anggaplah saya kasih black and white. Nah, ini jumlah pixel. Maksudnya apa jumlah pixel? Nah, nanti kita coba bahas. Nah, sekarang si jumlah pixel ini maksudnya apa? Jadi ini adalah kiblatan eksekusi ya, patokan eksekusi untuk si BW area open. Nah, sebagaimana yang kita tahu, di sini kan sebenarnya punya himpunan jumlah pixel ya, kuantitas jumlah pixel. Nah, ini kan ada pixel, seakan-akan membuat suatu bentuk geometri lingkaran. Nah, nanti si BW area open itu akan menghitung kurang lebih si ini lingkarannya ini, itu himpunan pixel yang ada di sini, kuantitas pixelnya itu berapa. Nah, mungkin 500. Oke, 500. Dan ternyata di sini ternyata 400. Ini 300. Nah, kalau ini kan pasti lebih besar dari 500 ya, teman. Ini. Nah, sekarang kalau saya masukkan si ini jumlah pixel ini bernilai 400 misal. Nah, berarti nanti si BW area open ini akan start dari sini ya, kurang lebih start dari sini terus berakhir dari sini. Nah, nanti dia akan mencari suatu kuantitas himpunan pixel yang dibawa sama dengan 400. Jadi 400 yang ikut, oke. Nah, kalau nanti dia misal temukan, ternyata di sini posisi ini itu ada kuantitas pixel bernilai 500. Nah, berarti dia lewatkan. Dia tidak jadikan dia hitam. Karena kan ini syaratnya itu dibawa sama dengan 400. Nah, beda halnya kalau ini. Teman-teman, ini akan dihitamkan oleh si BW area open. Oke. Jadi nanti dia akan dihitamkan kurang lebih. Nah, ini nanti dihitamkan. Nah, kurang lebih demikian. Jadi kita akan mengatur nilai slidernya si ini, teman-teman, si jumlah pixel. Jadi jumlah pixel ini adalah variabel ya, sifatnya slider dan IO pastinya. Dan di sini juga harus perlu diketahui bahwa si jumlah pixel ini itu harus integer ya, bulat. Oke, BLT ya, bulat. Jadi tidak boleh koma. Nah, nanti kita modif codingannya itu bagaimana. Oke, sekarang kita coba mulai dia punya codingan. Nah, sebenarnya kita ambil dulu di figur, kita bisa langsung copy paste, Ctrl C, Ctrl V. Nah, ini
Ini juga sama. Oke, ini kayaknya tadi harus luas-luas sedikit ya teman. Ini juga. Oke, nah sekarang kita cek dia punya tag apakah slider 2. Oke, slider 2. Ini juga edit 2. Oke, aman, edit 2. Nah sekarang kita callback dianya, callback. Nah kita bersihkan ya. Oke, kita percepat. Oke, teman-teman bisa lihat kurang lebih dia punya hasil itu demikian. Nah ini slider 2 itu saya kasih nama slider pembersih noise. Tambahan kan di sini maksudnya tambahan fungsi create FCN IO. Nah input output. Oke, nah sebelumnya kita atur dulu maksimum dari slider pembersih noise. Nah di sini coba kita main-main sedikit di command window. Nah patokan untuk maksimum slider pembersih noise itu size dari si gambar yang kita pilih teman-teman. Nah di sini kan saya sudah berada pada belajar MATLAB partisinya Nah di situ kan ada strawberry.jvf. Nah berarti saya bisa misal saya deklarasikan, saya clear dulu ya, A sama dengan size titik koma. Nah kalau saya coba strawberry.jvf, nah ini kan sudah ada di partisi saya. Kalau saya enter, nah teman-teman bisa lihat si A ini yang sebelah kiri ini baris, yang sebelah kanan ini kolom. Nah ini sebenarnya bukan size yang sebenarnya dari si gambar, tapi oke, kita coba jelaskan maksudnya apa. Jadi z-nya string ya yang dia maksud. Nah ini kan baris, nah terus ini per huruf kolom. Nah nanti itu jumlahnya pasti 13 ini. Ini titik 2 masuk ya. Oke, berarti si z ini kita ubah si argumennya itu jadi numerik. Caranya bagaimana ya, kita tekan I'm read, maksudnya tuliskan I'm read. Oke, sekarang z-nya muncul. Nah dan di sini juga kita bisa lihat kan ini 177 itu kan baris, kolom, 3 ini kan dimensi RGB maksudnya. Nah di sini sintaks untuk tampungannya itu kita bisa kasih semacam UI get file. Nah kayak kurung siku ya, kurung siku. Nah ini A, ini B, ini C. Maka otomatis si A ini nanti akan menampung variabel baris, kolom, dimensi. Oke, nah ini. Oke, jadi kalau saya CLC ini baris, kolom, nah dimensi. Nah untuk dimensi ini kita tidak butuhkan. Oke teman-teman. Nah sekarang coba kita masuk ke ambil gambar. Oke, bukan di sini opening FCN, toh kan di opening FCN di sini kita belum tahu gambar yang mana yang dipilih oleh si user. Berarti kita bisa men-setting, menyetel maksimumnya di sini. Maksudnya di sini ambil gambar ya. Nah, sekarang kita bisa di sini. Nah, untuk size-nya itu saya tulis baris BRS, spasi KLM kolom. Nah, ini dimensi. Nah, kenapa sih dimensinya ngikut? Sebenarnya ini tidak berguna. Tapi kalau saya tulis demikian teman-teman, itu si kolom itu akan dikali 3 oleh si dimensi. Padahal kita hanya butuh kolom 2 dimensi. Oke, jadi kita ikutkan dia punya dim. Nah, toh kan begini ya, maksudnya begini. Coba CLC. Oke, nah ini. Kalau saya hapus ini, nah coba lihat teman-teman bisa lihat. Nah, si B-nya ini 852. Ini dari mana? Ini dari 3 dikali, nah si B yang tadi yang B177 28 sekian lah, jadi dikali 3, padahal kita hanya butuh satu halaman saja. Oke, maka supaya muncul nilai asli per 2 dimensi per halaman itu kita tambahkan dim. Oke, sama dengan size. Nah size ini harus numerik ya, berarti I'm read. Nah, I am read dari alamat complete. Itu kan complete string. Handless ya maksudnya. Oke.
terus kita set, baru kita lempar teman-teman. Lempar kemana? Ke handles dot slider. Ini alamat tagnya ya, slider pembersih noise, alamat tagnya itu 2. Oke, max BRS kali KLM. Nah teman-teman ingat, baris kali kolom, maksimumnya maksudnya dia punya nilai, kuantitas itu pasti menghasilkan himpunan pixel total. Oke, sekarang coba kita set juga dia punya minimum. Kalau minimumnya ya 0 ya, minimumnya 0. Oke, minimum. Sekarang coba kita tinggal edit tes ya, di mana? Nah di sini. Coba tetap saya deklarasikan variabelnya harga get value. Oke, cukup. Nah, saya lempar ke edit 2. Harga. Oke, teman-teman. Coba saya run. Nah, ini kalau saya geser ke kanan, oke. Kayaknya ini belum teratur. Coba kayaknya ada salah ya. Oh, maaf. Dia belum teratur dikarenakan kita belum ambil gambar. Oke. Maksudnya teratur maksimum minimumnya. Nah, strawberry kok bisa gini? Oke. Open. Nah, muncul. Coba saya geser ini. Nah, mentok itu, oh ternyata maksimum himpunan pixel dari si gambar strawberry ini adalah 5268p pixel. Oke teman-teman, nah ini kalau kita geser ke kanan ini sebenarnya koma ya, ini ada koma. Pixel itu kan tidak ada koma ya, himpunan pixel. Kita kan belajar elektronika digital, bukan analog. Kalau analog oke lah, kemungkinan bisa. Nah nanti kita akali, siasati codingannya bagaimana. Nah sekarang kita melakukan semacam antisipasi akan bilangan desimal tadi teman-teman. Oke, sebelum kita melakukan pengolahan citra kurang lebih. Nah, jadi si harganya ini harus diseleksi terlebih dahulu kurang lebih nanti baru dimasukkan di pengolahan citra area open. Oke, sebelumnya kita IO-nya dulu. Nah, IO-nya ini kan oke, kurang lebih demikian teman-teman. Nah ini kita ganti string. Oke, kita lempar terus kita ubah dulu jadi numerik. Str to double harga. Oke, harga ini kita ganti jadi slider, huruf besar ya, huruf kecil ya, maaf. Slider ini value. Oke, coba ini yang tadi. Nah kalau saya ubah, oke, coba saya 0. Nah saya sekian, kalau 1 oke, dia intinya ada korelasi lah. Nah sekarang kita coba lakukan semacam antisipasi desimal tadi ya yang saya maksud. Nah caranya bagaimana? Teman-teman bisa masuk ke slider pembersih noise dulu. Kita bisa menambahkan harga lagi. Nah si harga yang jadul ini kita update jadi uin. Nah kita beri batasan, mungkin tadi saya sudah bahas ya di tombol kanal merah hijau biru. Kita ambil nilai yang tertinggi, maksimumnya 64. Nah ini yang disediakan MATLAB 64 maksimum 2007 ya. Oke. Si harga. Nah di sini si harga ini tuh sudah pasti integer, sudah pasti bulat. Oke teman-teman, jadi dia sudah berstatus bulat pastinya. Nah tapi di sini
kita butuh juga data serapan. Nah kan misal saya deklarasikan buffer yang menampung wadah dari BW area open ya, nilai pengembaliannya BW area open. Oke. Nah, di sini kita butuh semacam data serapan. Nah, ini kan black and white ya, gambar. Nah, kita ambilnya dari mana? Nah, teman-teman bisa deklarasikan variabel global. Jadi kita deklarasikan variabel global pertama di hitam putih. Oke, hitam putih. Nah, ini. Jadi kita bisa deklarasikan di sini, anggaplah saya kasih nama handles.bw. Oke, dia buffer juga. Jadi sama yang di atas, namun yang di atas itu untuk perilaku fungsi histogram, kalau ini untuk perilaku fungsi slider pembersih noise ataupun IO dari pembersih noise. Terus nah, selepas ini kita copy paste, kita cari untuk slider thresholdnya juga, kita kasih di situ juga. Nah, di sini kita kasih juga, teman-teman. Terus di IO nya slider threshold, IO slider ya, oke, slider threshold kita kasih di atasnya GUI data ini sama. Nah, sekarang kita balik ke slider pembersih noise. Nah, di sini harga. Oke. Nah, di sini dengan catatan ini pasti error, teman-teman. Kenapa? Karena si harga ini kan tipe datanya UI64, sementara si BW area open ya, sekedar wawasan juga, BW area open ini itu yang jadi numeriknya ini, patokan numeriknya itu harus bertipe data numerik scalar ya, lebih tepatnya double. Oke. Jadi kita update lagi si harga itu jadi double. Nah, ini kurang lebih. Jadi ini saya masuk ke argumen yang sebelah kanan. Nah, di sini untuk handles.bw-nya. Oke. Nah, maka di sini saya bisa tampilkan dia di akses 1 dan akses 2. Pertama akses 1, terus akses 2. Oke, di sini I'm show buffer. Oke, wadah tampungan dari return BW area open. Ini I'm his buffer. Oke, teman-teman, di sini titik koma. Nah, sekarang ini kita perlu dekatkan, toh kan dia terlalu jauh. Kita bisa copy paste ya ini ke IO-nya. Kita cari IO-nya pembersih noise. Nah, ini. Oke, saya copy paste. Nah, tapi di sini perlu juga diperhatikan bahwa si harga ini itu memang numerik sudah, oke. Tapi belum jadi UI64. Jadi ini adalah siasat harga. Kita balikkan dia jadi double kembali. Oke, dia sudah masuk. Oke. Nah, coba kita dekatkan ini. Kita run ya, semoga berhasil, tidak ada error, teman-teman. Saya ambil gambar, all files, strawberry. Nah, ini saya hitam putih, terus ini saya tekan. Nah, ini muncul, maksudnya apa? Nah, kalau saya tambah, nah, teman-teman bisa lihat semakin saya tinggikan ini, itu kan dia berkurang. Toh kan sesuai yang kita bahas tadi di pengantarnya, berarti oke, dia semakin berkurang. Nah, ininya juga ngikut ya histogramnya. Nah, di sini saya ingin coba inputannya dari sini. Oke, ternyata ngikut. Nah, oke, ada hasil dia juga ngikut, berarti di sini sudah ada korelasi dari mereka dan pengolahan citranya juga dapat ya, teman-teman. Coba saya close dulu. Terus oke, kita run dulu ya, kita ambil gambar. Nah, di sini saya ingin mengetes, teman-teman. Ini saya sudah siapkan gambar yang bernama
tes. Jadi si tes ini itu gambarnya itu full warna putih, tapi dia punya jumlah baris kolom ya dimensi itu sama dengan strawberry. Nah kalau saya tes open, nah ini gambar putih. Nah tekan ini, oke, hitam putih dulu. Nah ini hitam putih, oke. Nah kalau saya mentok 255 itu baru dia hitam. Nah maksudnya apa saya sediakan gambar demikian itu untuk mengetes teman-teman, oke. Untuk mengetes si ini, kalau dia mentok apakah warna hitam. Ternyata dia tidak warna hitam, berarti narasi saya itu saya ralat. Sewaktu di pengantar saya mengatakan ini kan 5268 ini kan harga argumen dari BW Area Open ini. Nah di waktu pengantar saya mengatakan BW Area Open ini berkiblat dari sini dengan narasi lebih kecil atau sama dengan dari harga ini, itu dia akan hitamkan si himpunan pixel. Ternyata itu diksinya salah, harusnya lebih kecil dari harga. Nah dalam tanda kutip atau sama dengannya itu tidak ikut. Oke, buktinya apa? Kalau saya kembali ke sini, oke, saya tambahkan ini 9, itu jadi hitam. Nah dan si slidernya juga hilang. Kenapa hilang? Ini kan di luar dari maksimumnya teman-teman. Nah nanti kita coba kasih dia punya antisipasi itu bagaimana, if else lah, oke. Nah jadi ini hitam, oke, berarti di sini saya mengakui kesalahannya teman-teman, jadi saya ralat, jadi mohon maaf. Jadi di sini kita bisa close, kita bisa balik ke ambil gambar, oke. Nah ini jadi di sini aslinya, oke, saya kasih dalam kurung, oke, terus saya tambahkan dengan 1, oke. Saat saya run ambil gambar, jadi saya ambil gambar yang tes tadi ini teman-teman, oke, hitam putih, terus saya mentokkan dia itu sudah hitam, itu kan nilai maksimum kita sudah tambah. Nah oke, sekarang kita coba atur dia punya nilai maksimum minimum. Jadi kita ditegur kalau misal kita keluar dari itu, kita ditegur oleh dialog, oke, error dialog. Nah sekarang mengaturnya bagaimana teman-teman, bisa balik. Oke, sebelumnya kita jadikan si ini baris kali kolom itu jadi variabel global ya teman-teman. Jadi aslinya itu begini, berarti kita jadikan mereka ini si variabel, kita Ctrl X, cut maksudnya apa ya namanya itu, misal handles, pastinya handles dot max s2, oke, max x maksimum slider 2 itu sama dengan ini tadi, oke. Terus kita copy ini ke sini, oke. Nah ini kan sudah di atasnya, apa ini kan GUI data sudah berada di bawahnya ini, maka dia jadi global variable. Kita Ctrl C itu. Nah sekarang kita bikinkan dia punya if. Nah kita bikinkan di mana ya, pastinya di IO nya pembersih noise, oke, IO nya ini ya teman-teman. Nah coba kita taruh dia pastinya ya di paling atas. Kalau antisipasi inputan karakter kan kita sudah punya, berarti kita buat dulu yang nanti kita copy paste ya, yang antisipasi inputan karakternya dari si user yang none itu. Nah untuk kasus ini kita yang interval, oke, kita coba if. Nah ini kan nilai maksimum ya, berarti oh salah bro, harusnya di sini, oke. Jika if harga itu lebih besar, oke, lebih besar dari si ini, atau harga lebih kecil dari 0. Nah 0 kan tidak perlu kita kasih variabel global, toh kan 0 sudah pastinya kita tahu, pixel kan tidak ada yang minus. Nah kuantitas pixel maksudnya. Nah sekarang
kita kasihkan dia n teman-teman. Oke, return berarti error dialog. Oke, misi sob inputannya di luar interval itu. Oke, siap. Nah, sekarang teman-teman kita apa ini? Kita set ya, kita lempar ini kan di IO. Oke, berarti kita lempar ke objek edit 2 string kosong. Nah, return. Oke, sekarang kita coba ambil gambar all files. Nah, tes open. Oke lah, harusnya jangan tes ya, karena enggak bagaimana. Coba strawberry. Kalau saya berapa ya maksimum, saya lupa. Hitam putih ya dulu. Nah, ini kan belum kita kasih yang is filled ya, bilang ambil hitam putih dulu bro, dan lain sebagainya. Terus closer, nah ini maksimum sudah. Nah, coba kalau saya kasih 70 di sini tuh harus ada peringatan. Nah, ini inputannya di luar interval atuh. Oke. Nah, coba kalau saya balikan dulu, terus minus ya, minus 1. Oke, coba saya enter. Nah, ini enggak bisa. Kenapa? Karena minus 1 ini dijadikan 0. Kita lupa ya. Teman-teman bisa lihat. Ini kan ada proses ini. Oke. Berarti di sini kita cut ini, kita kasih di bawahnya ini. Bukan. Coba kita kasih di bawahnya ini. Oke. Nah, coba kalau saya run ulang. Hitam putih. Oke, ini kan dapat sudah. Kalau misal min 1, nah muncul inputannya di luar interval atuh. Oke. Nah, sekarang di sini masih ada suatu problem ya yang ingin kita selesaikan. Tidak menutup kemungkinan si user, teman-teman, si user itu menginput data desimal baik di threshold slider IO-nya dan si pembersih noise-nya IO-nya juga. Nah, misal strawberry hitam putih. Nah, ini kan misal saya bisa kasih 100,6. Nah, di sini kita tahu ini posisi 100 sudah. Kan ada UIN 64. Maaf, ini threshold kan tidak diperlakukan dengan UIN 64 tadi. Nah, ini maksudnya. Kalau saya misal kasih 5.000,3. Nah, ini berpindah. Nah, aslinya si ini, nilai slider ini tuh nilainya 5.000. Kita bisa kasih dia error dialog. Error dialog maksudnya apa? Dia diupdate jadi string kosong, terus kita kasih error dialog dengan catatan si error dialognya itu mengatakan inputannya jangan desimal. Kalau ini kan oke, nggak masalah desimal. Kalau ini kan harus integer, nggak boleh desimal. Jadi kita akan mencoba memakai fungsi yang dinamakan mode untuk mendeteksi apakah si inputan user di IO pembersih noise itu desimal atau tidak. Nah, kalau desimal nanti kita kasih semacam dialog error. Nah, sebelumnya mode itu apa? Misal A sama dengan mode. Nah, misal ini 4,2. Jadi inilah 4 bagi 2. Nah, si mode ini mereturn bukan hasil bagi 4 bagi 2, melainkan sisa bagi, teman-teman. Oke? Mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu ya.
Nah, coba teman, A sama dengan 0. Kenapa 0? Itu dikarenakan 4 dibagi 2 kan pasti sisanya 0. Nah, jadi di sini saya pakai pembagi 2 ya, penyebut 2 untuk codingannya. Jadi saya pakai 2 mutlak ya, saya tidak ubah-ubah jadi 2. Nah, sekarang CLC misal. Nah, A sama dengan mod 7 misal ganjil bagi 2. Nah, itu 1. Nah, di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kalau dia ganjil dibagi 2, itu pasti dia punya sisa 1. Kalau dia genap, angka genap ya, dibagi 2, itu pasti sisanya 0. Nah, sekarang kalau saya ganti dia jadi desimal, oke? Mod misal 457. Nah, 458 lah misal dibagi 2. Nah, tapi ini koma. Oke, koma 5. Nah, ini kan genap. Nah, koma 5 hasilnya apa? Ternyata hasilnya itu bukan 0, bukan 1. Nah, oke, kalau misal saya ganti ini jadi desimal 453. Komanya ya. Oke, misal ini. Berarti hasilnya juga bukan 0 atau 1. Nah, di sini kita bisa menerapkan konsep ini, teman-teman. Nah, jadi if n return, return di koma jika mod, nah ini harga, koma 2 bagi 2 itu sama dengan 1. Nah, berarti ini konteksnya apa? Angka ganjil. Nah, angka ganjil yang bagaimana? Angka ganjil yang bulat, pastinya integer. Nah, terus mod harga bagi 2 itu sama dengan 0. Nah, ini konteksnya angka genap integer. Nah, kita negasikan. Kenapa kita negasikan? Itu dikarenakan jikalau misal ternyata si harga ini itu desimal. Oke, teman-teman, desimal, maka ini akan mereturn 0. Semuanya ini ya, teman-teman, booleannya ini, ekspresi booleannya ini itu akan mereturn 0. Kenapa dia mereturn, mengembalikan nilai 0? Toh kan dia desimal. Desimal, misalnya yang di sebelah kiri ya, desimal harganya itu kalau dibagi 2 itu tidak sama dengan 1. Entah itu 0, sekian. Nah, kalau si ini yang sebelah kanan, harga dibagi 2 itu tidak sama dengan 0. Entah itu 1, sekian. Nah, maka ketika dia 0 yang sebelah kiri, yang sebelah kanan 0, terus di ini atau operator komparasi, aku nggak salah, operator logika 0 atau 0 itu pasti 0 kan. Nah, padahal di sini kita ingin melakukan suatu penindakan error dialog, maka kalau dia statusnya 0, maka dia tidak mungkin masuk, maka kita negasikan, alhasil dia jadi 1. Kalau dia semua jadi 1, si ini, maka si compiler akan masuk di ranah if return n ini. Oke, maka kita kasih error DLG. Oke, maaf teman-teman. Nah, error DLG. Nah, di sini terserah teman-teman. Ini misal halo sob. Oke, boleh. Kok inputannya decimal tuh, mas? Siap. Nah, coba kalau saya run, teman-teman, saya ambil gambar, terus saya all files, strawberry. Nah, saya hitam putihkan dulu, terus saya misal ini. Nah, ini kan tidak mungkin desimal ya. Kalau ini misal saya ganti jadi 90. Oke, saya ganti jadi 90,32. Nah, boleh kok inputannya desimal atau mas? Nah, kalau misal saya ganti minus, inputannya di luar interval. Kenapa? Itu kan yang main itu ini, yang di atasnya. Nah, di sini juga harus diperhatikan si ini itu harus di bawahnya si ini, teman-teman. Oke, kurang lebih demikian. Nah, sekarang kita copy ini kan antisipasi untuk
harga IO yang di luar interval. Nah, kita copy terus pastekan ke threshold IO nya juga. Kenapa? Kan si threshold IO nya itu juga butuh antisipasi demikian, teman-teman. Oke. Jadi di sini kita bisa taruh, di sini sudah ada 2 antisipasi. Oke. Kita taruh ini di sini ya. Kurang lebih demikian. Oke, jadi ini hasil pastean saya. Nah, apakah butuh antisipasi yang harga desimal untuk si IO thresholdingnya? Itu tidak perlu. Toh kan dia hanya perbandingan ya, skalar perbandingan, tidak perlu. Nah, di lain sisi si slider pembersih noise itu juga butuh antisipasi ini, harga yang none dan si ini is field. Nah, nanti si is fieldnya kita ganti ya, bukan gerai. Kita Ctrl C, terus teman-teman bisa balik kemana, ke IO slider pembersih noise, ke sini. Nah, pembersih noise IO nya. Nah, di sini kita bisa hapus dulu ini, terus kita pastekan. Coba kita lihat dulu. Kalau saya pastikan ini, nah ini hasil pastian saya. Setelah kita pastikan, kita coba telaah ini, teman-teman. Ini bukan gray ya, ini harusnya jadi BW. Kenapa jadi BW? Karena si function ini IO slider pembersih noise itu baru bisa bekerja ketika si BW nya itu eksis. Nah, ini kan si BW area open nya, teman-teman bisa lihat ini kan data serapannya. Nah, sekarang kita ganti ini jadi 2. Ini kita hapus, tadi kan ditimpa ya. Oke, kurang lebih demikian. Nah, sekarang ininya juga kita ganti 2. Oke, coba kita run. Nah, terus kalau saya input 9, oke, karakter, oke, dan juga diupdate jadi string kosong. Ini juga coba, oke, siap. Nah, coba kalau ini, nah ini belum. Oke, berarti kita copy ini ke slidernya si pembersih noise ya. Oke, slidernya si pembersih noise. Nah, ini saya taruh dia di paling atas, teman-teman. Oke, kalau saya run, nah ini tekan hitam putih dulu gun. Oke, ambil. Oke, nah sekarang sebelum kita pindah ke sesi terakhir ya dari kita punya bahasan MATLAB ini, oke, sekarang kita akan mencoba menyelesaikan problemnya itu apa. Nah, ini misal ambil gambar all files, oke, strawberry, oke, hitam putih. Nah, ini muncul. Nah, kalau saya reset semuanya hilang. Oke, tapi di sini, teman-teman, itu kalau saya tekan lagi hitam putih, nah itu masih ada. Harusnya kan kalau saya reset ya kita kembali dari awal ini, kita seakan-akan close baru kita run ulang. Nah, kalau saya hitam putih ini muncul, dan tadi juga ini kan harusnya kembali ke nol semua mereka. Jadi kalau saya tekan reset, nah sekarang kita pergi ke function reset, kita modifikasi dia punya codingan di sana. Nah, ini reset, teman-teman. Jadi di sini saya ingin memperkenalkan suatu fungsi yang dinamakan rm field. Jadi kita akan meremove suatu field dari structure yang bernama handless. Nah, itulah tadi kenapa kita mesti bisa menekannya, karena di hitam putih si ininya alamat komplitnya, handless.alamat komplitnya itu ternyata masih eksis di suatu tempat yang biasanya kita sebut bidata. Oke, nah kita ingin meremove itu, jadi kita ingin tidak eksiskan itu. Caranya bagaimana? Kita ya coba kembali ke reset, kita remove fieldnya, teman-teman. Nah, caranya remove field, terus ini handless, jadi sintaks argumennya itu hampir sama dengan isField. Oke, nah ini yang kita remove itu adalah alamat, jadi fieldnya ya alamat
complete. Oke. Nah, tapi di sini harus ada pengembalian. Jadi kita kembalikan ke induknya. Ini kan handless ya induknya. Berarti si handless tetap. Nah, dan teman-teman jangan lupa update dia di GUI data. Oke. Kita update dia si induk ini. Nah, tapi di sini yang jadi masalah adalah apakah si field alamat complete saja yang kita hapus? Jawabannya tidak. Kalau teman-teman lihat ya setiap function, oke, misal dari ambil gambar, kalau bukan ambil gambar, kalau misal dari check pixel, oke, alamat complete memang. Jadi syarat yang pertama itu alamat complete untuk bisa dieksekusi si function ini. Alamat complete-nya itu harus ada. Nah sekarang check pixel, oke, alamat complete juga, oke, tak masalah. Nah chromatic alamat complete juga, hitam putih sama, kanal merah sama, kanal hijau juga, nah kanal biru, histogram. Jadi kita lihat, nah ini handless gray, maka kita juga ingin hapus si gray-nya. Apakah hanya gray? Nah oke, IO slider threshold juga gray dianya. Syarat pertama untuk bisa dieksekusi dia punya function. Nah di sini coba saya buka ini. Oh ini teman-teman, handless.bw nya juga kita ingin hapus. Nah berarti ada 3 field yang kita ingin hapus. Oke, kita kembali ke reset. Nah berarti ini kan single ya, tunggal. Nah kalau kasusnya dia banyak, jamak, berarti kita buatkan dia variabel. Jadi anggaplah tetap ya kita namakannya field. Oke, field tambah s ya kan dia jamak. Fields berarti caranya itu sintaksnya teman-teman, kita kurung kurawal, tanda kutip terus koma. Nah di sini tadi alamat complete. Terus di sini gray. Terus yang terakhir itu BW ya, huruf kecil semua. Nah si ini saya lempar ke sini. Oke. Nah nanti dia akan melakukan suatu eksekusi rm field dan ditaruh di induknya si handless. Nanti si handless diupdate lah di GUI data. Jadi sebenarnya ini GUI data lah, wadah tampungan ya teman-teman, selain workspace, wadah tampungan variabel. Nah nanti si handlessnya itu akan diupdate. Coba kalau saya run, ambil gambar, all files. Nah coba saya ambil strawberry, open. Nah ini kalau saya misalnya kromatik, hitam putih, oke semuanya ada ya, kanal hijau, histogram. Nah kalau saya reset semuanya hilang. Nah pada saat saya tekan lagi check pixel, nah ambil gambar dulu Gi. Nah kan sudah kayak close tadi ya, kita close baru run ulang. Tapi di sini ada masalah, ininya harus kembali 0 dan string kosong. Oke teman-teman, jadi caranya tuh gampang. Kita tinggal, kalau kita reset itu berarti ya kita set semua handless.slider 1 ya, value nya. Oke, dia punya value ke 0. Oke teman-teman, ke 0. Nah ini kan statusnya reset ya. Oke, 2 0 juga. Jangan lupa si edit satunya juga kita jadikan dia string kosong, toh kan kita reset. Nah sekarang jangan lupa juga untuk edit 2 nya teman-teman. Nah kita kembalikan dia ke posisi seperti pada saat kita run pertama kali. Nah dalam konteks ini apakah kita ini kan value, berarti max minnya juga itu kita kan harusnya juga return ke 0 juga. Nah jawabannya itu kita tidak perlu ya teman-teman. Karena kenapa? Karena kalau teman-teman coba run ya, run terus ambil gambar misal strawberry, oke, open, saya tampilkan dia punya histogram, saya coba tampilkan hitam putih. Nah ini kan semuanya muncul. Nah pada saat saya reset, nah semuanya sudah kembali normal.
Ini ambil gambar dulu G dan lain sebagainya. Nah ini kan kalau saya tekan, nah tetap kan, jadi dia walaupun faktanya di sini maksimumnya ya masih segitu tadi, tapi kan tidak di display ke sini. Toh kan si hitam putihnya apa, lebih tepatnya si handles.do nya kan belum eksis. Jadi kita tidak bisa gunakan ini. Konsekuensinya kita tidak bisa gunakan ya. Sininya juga tidak terdisplay dia punya nilai teman-teman. Oke, saya rasa sudah cukup. Kita akan pindah ke slider terakhir ya. Slider terakhir. Oke, kita akan pindah ke slider terakhir.